Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan hatur nuhun untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menambah amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya kabar mengenai sebetulnya untuk di balik meja manajemen masih panas-panasnya mengenai Pak Erick Thohir ya yang mencalonkan menjadi ketua umum PSSI. Tapi sebetulnya di sini banyak intrik, banyak sikut-sikutannya juga. Tapi ya di sini saya akan bahas sedikit mengenai hal apa saja yang menjadi polemik pencalonan Pak Erick Thohir menjadi calon ketua umum PSSI. Langsung aja kita bahas di tema hari ini. Baik, Bobotoh, diawali dari kabar Pak Erick Thohir yang kita semua sudah tahu lah, beliau mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PSSI yang memang ya sekarang sudah mulai muncul intrik-intrik dan ya saling sikut menyikut ya antara satu calon dan calon yang lainnya. Nah, di sini saya akan membacakan versi dari tim atau dari manajemen PT PBB saja yang mana saya coba bacakan kronologinya. Jadi hal pertama yang mungkin Boboto harus tahu adalah ketika Pak Erick Thohir atau Pak ET saja saya singkatnya di sini, Pak ET mencalonkan diri pertama kali memang semuanya tidak ada masalah ya, semuanya berjalan lancar bahkan dari perwakilan Liga 1, klub-klubnya atau pemiliknya atau bahkan bosnya sendiri yang langsung mengantar Pak ET mencalonkan diri ke gedung PSSI waktu itu. Tapi ketika di awal bulan ini Pak ET tiba-tiba bilang kalau memang timnas dulu pernah dibayar untuk kalah oleh timnas lain. Jadi ya entah oleh mafianya atau untuk keperluan judi di situ ya kita nggak pernah tahu kebenarannya. Tapi mungkin Pak ET lebih tahu. Jadi karena Pak ET bilang begitu ada pihak-pihak yang merasa terusik yang memang nantinya kalau diungkap ke publik bisa menjatuhkan nama baik mereka. Nah, itu juga disinilah mulai ada gesekan-gesekan dari pihak tertentu yang mungkin nantinya akan mengeluarkan buzzer-buzzer gitu ya, buzzer-buzzer pendukung klub calon lain yang mana biar intinya Pak ET tidak terpilih menjadi ketum PSSI. Tapi kemarin menurut Pak Asisten di grup WA saja sudah hampir 60 voters yang sudah bersedia mendukung Pak ET menjadi ketum dan ini lebih dari cukup ya. Jadi total voters atau pemilih suara yang sah di PSSI itu ada 87 totalnya. Nah, 60-nya sudah sedia untuk mendukung Pak Erick Thohir menjadi calon ketua umum. Jadi ya kalau 60 suara itu tidak berubah ya insya Allah Pak ET yang akan menjadi ketua umum PSSI nantinya. Nah, inilah jadi rencana Pak ET itu ketika kampanye kemarin ke klub-klub juga memang ada beberapa yang bocor gitu ya untuk rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, terutama hal awal yaitu akan mengganti semua anggota susunan dari PSSI mulai dari ketua umum tentu saja jika Pak ET yang menjabat, lalu wakil ketua umumnya, lalu anggota exco PSSI-nya. Nah, ini juga dengan cara mengkampanyekan nama-nama yang harus dipilih voters untuk mendampingi Pak ET menjadi calon ketua umum. Di antaranya kan kalau ada wakil ketua umum tuh ada Pak Menpora saat ini, lalu untuk anggota exco-nya kan ada Pak Bos juga, Pak Teddy Cahyono. Nah itu selain kampanye untuk diri sendiri, Pak Erick Thohir ini juga mengkampanyekan untuk memilih beberapa nama yang nantinya bisa mendampingi Pak ET untuk menjabat di PSSI. Nah, untuk diketahui Boboto juga, kampanye saat ini sudah legal ya, dan memang sudah tidak menyalahi aturan gitu, atau diperbolehkan oleh organisasi. Makanya saya juga belak-belakan aja kasih info di sini, karena ya memang sudah secara terbuka kalau untuk
menjelang KLB ini. Lanjut, jika nantinya Ketua Umum PSSI dan Exco sudah dipilih, maka hal selanjutnya yang akan diperbaiki adalah penggantian pejabat PSSI di cabang daerah yang memang tidak berhasil mengembangkan potensi terbaik di daerahnya. Nah, kabarnya Pak Ete di sini tuh memang tahu banget lah buat pejabat PSSI di daerah gitu ya. Bahkan mereka sering ngeluh untuk masuk Liga 3 saja susah sekali kalau tidak harus sogok menyogok. Dan memang setiap ada dana bantuan atau apa di sini nama uang pembinaan katanya dari PSSI pusat itu nyampe ke daerah nggak jelas dipakai untuk apa gitu. Nah, disinilah yang mau dirubah oleh Pak Ete. Jadinya sekarang dihembuskan isu untuk menggoyang Pak Ete jadi calon ketua umum PSSI. Dimulai dari isu yang dikaitkan dengan persyaratan calon ketua umum PSSI yang minimal harus punya pengalaman 5 tahun aktif berkiprah di persepakbolaan nasional. Nah, ini juga kadang media-media katanya yang suka nyari-nyari berita aneh-aneh, akhirnya ditanya ke Pak Bos juga kemarin, maksudnya ke Pak Teddy ya, mengenai hal ini apakah benar Pak Erick Thohir pernah di Persib minimal 5 tahun. Nah, ini langsung dibalas atau langsung dibahas oleh Pak Bos, langsung menohok lah jawabannya bahwa katanya kita pastikan Pak Erick Thohir memang bagian dari Persib sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun bukan 5 tahun lagi. Bahkan ya lebih dari 5 tahun lah. Jadi selama 10 tahun Pak Erick Thohir merupakan wakil komisaris PT PBB atau Persib Bandung Bermartabat. Nah, itu juga banyak sekali kontribusi untuk Persibnya, dimulai dari pembinaan pemain, berperan juga mengurusi pembentukan Akademi Persib yang bekerja sama dengan Inter Milan pada waktu itu. Dan mendatangkan legenda sepak bola sampai mendatangkan tim-tim luar negeri yang sempat beruji coba dengan Persib Bandung. Karena ya koneksinya Pak Erick Thohir ini memang luas banget ya sampai ke luar negeri. Jadi ya mudah-mudahan dengan informasi dari Pak Bos ini sebagai bentuk klarifikasi karena munculnya keraguan beberapa pihak mengenai peran Erick Thohir di PT PBB atau di Persib Bandung itu sebetulnya ngapain aja. Nah, sudah dijawab langsung oleh Pak Bos kemarin. Jadi menjelang Kongres luar biasa ini atau KLB PSSI 16 Februari besok yang dijadwalkan memang sudah harus memilih ketua umum gitu ya. Tapi secara singkat saya dikirimin beberapa data yang lain. Di antaranya Pak Erick Thohir ini sebelum ke Persib, sebelum aktif di Persib itu beliau sempat menjabat ya jabatan penting juga di klub Persija Jakarta tahun 2004. Waktu itu barengan dengan Pak Sutioso yang masih menjadi pembina Persija Jakarta. Nah, di sini untuk Pak Ete memang sudah mengantongi hampir 60 suara dari voter resmi dari PSSI karena ya hubungan dari dulu juga dengan beberapa pemilik klub Liga 1 karena ya kan beliau juga pengusaha dan pebisnis gitu. Jadi rata-rata pemilik klub Liga 1 ini kalau tidak pengusaha, pebisnis pasti ada kaitannya dengan Pak Erick Thohir gitu. Jadi ya gampang lah untuk melobinya. Dan ada juga data yang nantinya bakal nyerang Pak Ete. Jadi ini ada beberapa hal yang di luar nalar juga lah mengenai isu jabatan. Yang mana kalau jadi ketua umum PSSI kata nantinya itu akan diguncang isu bahwa tidak boleh menjabat ketua umum PSSI merangkap menteri juga lah, menteri BUMN kan saat ini Pak Erick Thohir ya. Jadi katanya tidak boleh rangkap jabatan. Tapi ya semua itu sudah diantisipasi menurut Pak Ete. Jadi kita mah berharap yang terbaik sajalah untuk Boboto semua. Minimal Persib bisa lebih tenang untuk memulai musim Liga 1 musim depan tentunya. Dan pokoknya kalau Pak Ete terpilih katanya minimal Liga 1 musim depan tuh udah memakai VAR. Karena ya VAR itu sebagai syarat sepak bola modern lah gitu ya. Jadi minimal pakai VAR dulu dan klub-klub juga bisa gampang kalau mau uji coba dengan klub papan atas Liga luar atau Liga Eropa di sana, atau jika ingin mendatangkan pemain atau legenda sepak bola dunia juga lebih gampang karena koneksi yang dimiliki oleh Pak Ete. Dan ya karena itu dimaksimalkan segala pintu untuk kemajuan sepak bola kita lah katanya ya.
Jadi mungkin itu saja informasi terbaru yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman bobotoh semua. Mari kita dukung sepak bola Indonesia menjadi ke arah lebih baik lagi, terutama untuk klub Persib Bandung lah ya. So, terima kasih Bobotoh atas atensinya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh. Salam dunia.